Orang baik menaruh belas kasih dan memberi pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tak pernah goyah, ia akan dikenang selamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Pak Romo, Bruder, Suster, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan berkah dalam. Selamat pagi, berkah dalam. Pagi hari ini kita berkumpul merayakan Ekaristi pada hari Sabtu biasa yang ke-32. Kita diajak untuk semakin memperkuat iman dengan menghayati hidup doa dalam hidup sehari-hari. Marilah berdoa. Allah Bapa kekal Maha Kuasa, perkenankan kami merasakan benar Engkaulah daya kekuatan kami dalam segala tingkah langkah kami. Berkat Dia yang mengajar kami berseru kepadamu dan mohon kedatangan kerajaan-Mu. Ialah Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Pembacaan dari surat ketiga Rasul Yohanes. Saudaraku terkasih, engkau bertindak sebagai orang beriman ketika engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka orang asing. Mereka telah memberikan kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu ketika menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan di hati Allah. Sebab demi nama Allah, mereka telah berangkat tanpa mau menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam karya mereka untuk kebenaran. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, keturunan orang benar akan diberkati. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Orang baik menaruh belas kasihan dan memberikan pinjaman. Ia melakukan segala urusan dengan semestinya. Orang jujur tidak pernah goyah. Ia akan dikenang selama-lamanya. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah memanggil kita agar kita memperoleh kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada para murid untuk menegaskan mereka harus selalu berdoa tanpa henti. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tak takut Allah dan tak menghormati siapapun. Di kota ada pula seorang janda yang selalu mendatangi hakim itu dan berkata, berilah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian berkata dalam hati, walau aku tak takut Allah dan tak menghormati siapapun, namun karena si janda menyusahkan aku, baiklah aku benarkan dia, jangan sampai terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku. Lalu Yesus berkata,
Camkan kata hakim lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia menunda-nunda sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Tetapi jika Putra Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini dengan jelas mengatakan bahwa Yesus menyampaikan perumpamaan untuk mendorong para murid berdoa tanpa henti. Dan tadi disampaikan perumpamaan tentang hakim yang lalim itu, yang akhirnya membela seorang janda karena tidak mau disusahkan, karena jandanya meminta terus dan lain sebagainya. Memang menjadi simbol bagi kita bahwa kita diajak untuk terus-menerus berani datang kepada Tuhan, berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan sendiri. Dan seringkali hidup doa inilah yang banyak dilupakan dalam kehidupan beriman kita. Banyak yang lebih mempedulikan gerak keluar, atau kalau dalam bahasa lain itu pelayanan macam-macam, tetapi lupa bahwa hidup doa juga penting dalam karya pelayanan kita. Bisa dibayangkan kalau misalnya energi kita atau pelayanan kita yang sungguh-sungguh itu akhirnya mengalami kehabisan bensin atau kehabisan energi, maka doa ini menjadi kesempatan kita untuk ngecas atau untuk menjadi sarana mendapatkan karunia dari Allah lagi. Memang dalam bacaan Injil tadi gambarannya soal doa permohonan. Bagaimana kalau kita memohon, pasti pada suatu waktu Allah akan mengabulkan. Dibutuhkan daya tahan untuk terus berani memohon hal yang sama terus, karena kadangkala seolah-olah tidak ada jawaban karena tidak dikabul-kabulkan. Tapi justru itulah pertanyaan terakhir Yesus tadi. Tetapi jika Putra Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini? Bahwa daya tahan kita dalam terus memohon hal yang sama, yang mungkin membuat kita bosan atau mungkin membuat kita penasaran mengapa tidak segera dikabulkan, itu menantang iman kita. Dan selain itu, doa bukan hanya soal meminta atau memohon, tetapi menjadi sarana untuk bertemu, berkomunikasi dengan Tuhan sendiri. Dulu waktu frater saya pernah ditanya oleh romo pembimbing saat pertemuan angkatan begitu, coba para frater cek doanya itu banyak ngomong atau banyak mendengarkan. Karena biasanya kita berdoa itu banyak menyampaikan sesuatu, dan dalam pertemuan itu disampaikan coba sekarang diubah, kita lebih banyak mendengarkan dari Tuhan sendiri. Karena doa hakikatnya adalah komunikasi antara kita dengan Tuhan sendiri. Kalau kita terus berbicara, kapan kita akan mendengarkan yang disampaikan oleh Tuhan? Maka para romo, bruder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menghidupi hidup doa untuk terus menguatkan iman kita. Dan mari kita juga terus-menerus mengembangkan hidup doa kita, agar kita pun juga memberi kesempatan Allah untuk berbicara melalui doa-doa kita saat kita berkomunikasi dengannya. Mari mohon berkat Tuhan. Kita hening sejenak. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bukankah Allah akan membenarkan pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia menunda-nunda sebelum menolong mereka? Marilah berdoa. Allah Bapa, Raja Maha Kudus, Maha Mulia, Engkau telah berkenan mendengarkan bila kami berseru kepadamu. Semoga kami selalu tetap teguh mengimani Engkau dalam suka dan duka, sampai saat kami Kau panggil menghadap-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih, kita telah merayakan perayaan Ekaristi bersama-sama. Sampai jumpa kembali pada perayaan Ekaristi mingguan besok pukul 8. Mari sekarang kita mohon berkat Tuhan.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, serta niat-niat baik yang telah muncul dalam diri kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian Pranekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita diutus. Amin. Selamat beraktivitas. Happy weekend. Happy weekend.